Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk video kali ini kembali Madia akan mencoba beranalisa, berargumen dengan Pak Gracia Velo ya. Untuk kali ini kita berbicara tentang jin-jin gitu loh. Makhluk yang di luar dimensi manusia itu sendiri. Tapi makhluk yang jin-jin ini informasinya sudah ada sejak zaman dulu, di mana kekuasaan Nabi Sulaiman atau Solomon itu dia bisa mampu menguasai makhluk-makhluk, baik dari makhluk-makhluk yang sifatnya bahasa dalam binatang maupun jin-jin. Oleh karena itu dia bisa sanggup membuat istana atau memindahkan istana-istana itu dengan bantuan-bantuan baik dimensi manusia maupun dimensi jin-jin. Itu terjadi pada Nabi Sulaiman atau Solomon. Jadi informasi jin ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam itu sendiri gitu loh. Pada Nabi Sulaiman kitab itu kitab suci Taurat, yaitu Alkitab suci Taurat ya, informasinya itu di zaman Nabi Sulaiman. Oke, kita langsung aja apa yang ingin disampaikan oleh Pak Gracia Velo ini mengenai tentang jin dalam pandangan atau menurut ajaran Islam atau menurut ajaran dia sendiri. Oke, go. Salam, berjumpa lagi dengan saya Gracia Velo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Kali ini saya akan membahas topik tentang ajaran Kristen dan Islam tentang jin. Di sini saya akan membawa buku ini. Sebenarnya buku tentang jin ada banyak. Buku tentang jin di dalam dunia Islam banyak penulis, banyak penerbit. Di dalam kekristenan hanya ada dua makhluk halus, malaikat Tuhan atau malaikat iblis. Malaikat yang memberontak kepada Allah itulah iblis dan anak buahnya, setan-setan. Tidak ada antara ini. Jadi kalau dia bukan malaikatnya Tuhan, dia iblis dan setan. Jadi jin, genderuwo, wewe gombel, tekle-ekle-ekle, ilu-ilu panas pati, gundul meringis, hantu kunyang, apalagi swanggi, semua masuk kelompok iblis. Di dalam Islam agak beda. Jin, makhluk halus ini ada dua macam. Ada jin kafir, jin yang tidak mengakui Muhammad Nabi, dan ada jin yang muslim, jin yang mengakui Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Di dalam iman Kristen, makhluk halus tidak punya agama. Dia tugasnya hanya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Yang menarik di dalam ajaran Islam, jin itu adalah makhluk yang perilakunya sama seperti kita. Mereka berkembang biak, menikah, berhubungan seks, bisa selingkuh, bisa macam-macam. Anda bisa lihat di YouTube ulasan para ulama tentang perilaku jin. Saya hanya bacakan sedikit saja dari buku ini ya. Lihat. Oke. Di sini Madia ingin menanggapi dulu ya tentang jin-jin ini. Dalam ajaran Islam itu sudah diketahui bersama bahwa setelah malaikat yang disuruh tunduk sujud kepada Nabi Adam itu tidak mau sujud menghormati Nabi Adam, maka dia dikatakan sombong.
dia dikatakan sombong itu malaikat, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terkutuk karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk penghormatan bahwa adanya diciptakan manusia di bumi itu. Nah, karena dia sombong ini, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk, dan terkutuklah dia, dan dia insya Allah sebagai penghuni neraka yang kekal nanti di dalamnya gitu. Dia karena dia sombong itu. Nah, kemudian makhluk ini meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia yang sebagai pertimbangan permohonan dia, karena dengan manusia inilah dia jadi seperti itu gitu loh terjadinya. Nah, akhirnya permintaan setan iblis ini dikabulkan oleh Allah, maka dia dibolehkan untuk menggoda manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di Al-Qur'an, hanya orang-orang yang lalai, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah, tidak mau mengikuti kitab-kitab suci Allah, mengikuti agama-agama Allah yang lurus, yang bakal terpengaruh oleh godaan-godaan setan iblis tersebut gitu loh. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada makhluk yang di luar dimensi manusia itu yang bernama jin gitu loh, yang bernama jin. Nah, mengenai dimensi jin ini itu lain lagi untuk dimensi dari setan atau iblis tersebut gitu loh. Karena itu makhluk yang menggoda gitu loh, yang menggoda oleh makhluk-makhluk ya jin dan manusia itu sendiri gitu loh. Tapi kebanyakan di bangsa jin tersebut mereka jin kafir yang tidak mengikuti ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi intinya bagaimana? Intinya jin dan manusia itu memang ditugaskan oleh Allah, diciptakan untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan yang sebagai penggoda, yang karena sudah terlaknat sombong ini juga menggoda kedua makhluk yang diciptakan Allah ini, yaitu jin dan setan ini gitu. Begitu jalurnya gitu loh. Begitu jalur mengenai pemahaman yang dalam Islam itu. Nah, mengenai faktanya atau kondisi fisiknya itu di luar kemampuan manusia untuk mendalami hal itu gitu loh. Mengenai bagaimana cara setan iblis itu menggoda makhluk jin atau menggoda manusia, itu di luar dimensi kemampuan manusia untuk menjelaskan itu. Dia mempunyai cara tersendiri, tapi dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana kita menghindari godaan-godaan setan itu, bagaimana menjawab, bagaimana menangkalnya, bagaimana itu sudah diatur semua di dalam Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Oke, kita lanjut dulu apa yang ingin disampaikan dari pendeta ini. Oke, go. Apakah jin menikah? Apakah jin menikah? Seorang ulama ditanya apakah jin dan setan menikah. Dia menjawab, ini adalah resepsi pernikahan yang tidak bisa saya hadiri. Artinya jika mereka menikah, tidak ada yang mengirimi saya undangan untuk menghadirinya. Jadi saya tidak menyaksikan pernikahannya. Dia berkata, kesimpulannya aku meruntuhkan firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Itu dari surah Al-Kahfi nomor 50. Dengan ayat tersebut, dengan demikian, saya menyadari pasti ada pernikahan antara jin, karena keturunannya hanya akan datang dengan berhubungan intim, pernikahan dan perkembangbiakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an yang suci bahwa setan memiliki keturunan, dan keturunan hanya bisa didapatkan dari hasil pernikahan. Oleh karena itu jin bertambah dan berkembang biak. Mereka juga makan, minum, dan tertawa.
jiwa ini teman-teman ada potensi takut kepada Allah, mengenal Allah. Tapi nanti dirusak oleh musuh Allah yang namanya syaitan. Dan ini Allah sebutkan bahwa mereka musuh kita. Siapa tuh syaitan? Saya jelaskan ini memang di poin pertama, takut kepada Allah ini agak panjang saya jelaskan karena ini poin penting yang saya ingin diperhatikan. Nanti potongan 3 definisi saya akan ringkaskan. Ada golongan jin teman-teman yang Allah ciptakan, seperti Allah bilang dalam surah Al-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau saya tidak salah ini di ayat 56-nya. Nah, di Allah sebutkan ada jin. Nah, di alam jin ini sama dengan manusia. Ada jin beriman sama dengan manusia beriman. Ini teman-teman mustahil berinteraksi sama kita. Jin-jin beriman tidak akan interaksi sama manusia. Makanya teman-teman kalau kembali kepada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah menemukan satupun riwayat Nabi melibatkan jin mukmin di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, Hunain, Tabuk, Fath Makkah. Gak pernah. Gak pernah Nabi bilang ini saudara kalian dari jin ikut berperang nih. Gak pernah. Yang ada dalam surah Al-Jin, diceritakan surah Jin, ada kasus masuk Islamnya jin Nusaybin. Itu waktu Nabi SAW masih di Mekah, beliau pergi ke satu wilayah yang sekarang Saudi membuat satu masjid namanya Masjid Al-Jin. Itu untuk mengenang, bukan ada jinnya di sana ya, tapi mengenang. Waktu itu kisah Nabi SAW pernah ke sana, baca Quran, lalu ada jin-jin dari Irak datang mendengar, lalu mereka masuk Islam, lalu mereka menjadi kaum, menjadi dai di kaumnya. Tidak pernah lagi datang-datang. Seperti itulah. Nah, jin mukmin ini teman-teman tidak interaksi sama manusia. Sebagaimana kita orang beriman juga tidak perlu interaksi sama jin. Tidak diperintahkan untuk tidak boleh, tidak nikah, tidak ngobrol, mereka juga tidak kelihatan, ya sudah. Kita urus alam kita. Ada jin, di alam jin sama manusia ada fasik namanya. Apa ini fasik? Jin muslim tapi masih banyak dosanya. Sama kalau manusia banyak dosanya, muslim fasik, masih zina, masih bohong, namanya fasik. Ada di alam manusia ada namanya kafir, di alam jin juga ada kafir. Tapi di alam jin ini kalau disatukan antara fasik sama jin fasik sama jin kafir, yang kafir sama yang banyak maksiat, itu di alam jin namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan itu jin. Paham gak ini? Allahu a'lam. Paham ya? Baik. Jadi syaitan itu bagian dari jin. Makanya Allah bilang tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia berfasik terhadap perintah Tuhannya. Jadi dia orang yang fasik, yang itu. Nah, syaitan ini teman-teman dan iblis, Allah suruh kita menjadikan mereka sebagai musuh. Gak boleh berinteraksi sama mereka. Jangan negosiasi. Sampai apa kata Nabi SAW? Kalau kalian sedang makan makanan, jatuh, selama bukan cairan, kerupuk, daging masih bisa dibersihkan, ambillah dan makanlah. Jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Sampai Nabi begitu. Nabi SAW bilang, siapa yang masuk ke rumahnya, baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang di rumahnya, dia sendiri, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, gak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam membentengi mereka, gak bisa masuk. Itu juga dengan kalau orang makan, kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi larang, tidak boleh sama sekali. Allah juga bilang, ya, aduun lakum fattakhidu aduwa. Iblis dan keturunannya musuh kalian, jangan kalian jadikan sebagai teman. Jadi memang di dalam doktrin Islam, jin itu perilakunya sama kayak kita. Bedanya kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Mereka punya istri sah, mereka bisa berbuat nakal, selingkuh dengan jin-jin yang lain. Bisa menghasilkan anak-anak sah
dan bisa melakukan perzinahan dan menghasilkan anak-anak haram. Ini ajaran Islam yang tentu saya tidak mempercayai. Saya tidak mempercayai hal ini. Karena di dalam Alkitab dikatakan malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Jangan sesat kamu, karena di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi di kehidupan yang akan datang di surga, itu kata kiasan. Neraka itu kematian yang akan datang, surga kehidupan yang akan datang. Di surga kita hidup seperti malaikat. Jadi makhluk halus tidak kawin dan dikawinkan, itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bertolak belakang. Oke, di sini saya hanya menanggapin dulu argumen dari Pak Gracia. Suka atau tidak suka, sejak zaman Nabi yang bernama Solomon itu dia mempunyai kemampuan yang sangat lebih. Itu sudah diceritain di kitab Perjanjian Lama, bahwa Nabi Sulaiman itu dia mampu menguasai bangsa jin. Bahkan dalam suatu riwayat jin-jin itu bisa dikerahkan Nabi Sulaiman itu untuk memindahkan istana-istana. Termasuk pada saat itu kalau dia mau, istana Ratu Balkis pun bisa dipindahkan Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin. Jadi itu artinya memang bangsa jin itu memang sudah ada. Sudah ada informasi sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Solomon. Jadi saya nilai ajaran agama sebelum Islam, agama Yahudi, Nasrani juga sudah mengenal itu. Yahudi sudah mengenal bangsa jin. Jadi kalau ada ajaran yang berbeda, kalau saya nilai lebay gitu loh, nggak sesuai. Mengenai bangsa jin dalam ajaran Islam itu juga sudah disinggung dalam ajaran Islam, wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Itu berarti jin dan manusia itu adalah dua makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu anunya, informasi garis bawahnya. Jadi jin dan manusia itu sama, posisinya sama, cuma lain dimensi gitu loh. Lain dimensi. Makanya itulah kehebatan Islam. Kehebatan Al-Qur'an, kehebatan Islam, keistimewaannya itu mencakup semua. Jadi semua walaupun lain dimensi manusia juga dibicarakan, juga dapat diketahui bagaimana kehendak atau dimensi alam-alam yang di luar Islam itu sendiri gitu loh. Di luar dimensi Islam itu, di luar dimensi manusia maksudnya. Itulah kehebatan Islam, kehebatan Al-Quran itu semua mencakup, bukan hanya urusan manusia. Urusan bangsa jin pun Al-Quran berbicara gitu loh. Itu kehebatannya. Jadi bagaimana? Intinya ya bangsa jin itu ya sama seperti manusia dimensinya. Dan bangsa-bangsa jin itu juga pun digoda oleh bangsa yang namanya setan, iblis. Karena dia lebih menguasai, lebih levelnya lebih tinggi derajatnya untuk menggoda bangsa-bangsa jin dan bangsa manusia. Dan itu Islam tidak bisa menjelaskan dalam posisi bagaimana cara menggodanya, fisik-fisiknya, cara-caranya itu enggak dijelasin. Hanya saja Islam sudah menggarisbawahi bahwa bangsa jin dan manusia itu ada yang beriman, ada juga yang kafir gitu. Ada yang mengikuti setan dan iblis itu berarti dimensi setan dan iblis ini lebih tinggi karena dia lebih bisa menggoda jin ini gitu loh. Ya kan? Walaupun bukan hanya manusia yang bisa digoda, tapi jin pun digoda oleh iblis dan setan yang terkutuk, yang sudah dikutuk Tuhan, yang sudah dikutuk Allah Subhanahu wa taala untuk godanya untuk memenuhi neraka itu dengan jin dan manusia gitu loh. Itu dulu yang perlu dipahami Pak Gracia Pelo agar tidak mudar gitu loh, tidak mudar. Nah, masalah bangsa jin menikah, Anda sebutkan nama-namanya. Sebentar, kita lihat dulu nama-nama apa aja yang Anda sebutkan ini dalam bangsa jin. Oke. Jin punya agama. Dia bisa kafir, bisa Islam. Dan bisa berhubungan seks. Bahkan berzina. Nah, mengenai ajaran Islam ini saya kadang-kadang ada sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran saya.
jikalau seorang jin dia punya istri sah, ini jin muslim, dia kawin sama jin perempuan secara sah di alam gaib menurut ajaran Islam. Kemudian dia berbuat nakal. Jin muslim ini yang mengakui Muhammad, dia berzina dengan sundel bolong, dengan kelompoknya setan. Nah, di saat dia berzina, istrinya tidak tahu. Di saat dia berhubungan seks dengan sundel bolong, dengan kuntil anak, dia punya selingkuhan banyak. Suatu saat, Oke, saya garis bawahi dulu ya pernyataan pendeta ini. Mengenai sundal bolong, kuntilanak, hantu belaung, atau hantu apapun yang Anda sebutkan itu hanya sebuah nama, Pak Gracia Pelo. Itu tidak dikenal, dalam ajaran Islam tidak dikenal. Kalau masalah hantu banyu, hantu belau, pokoknya sendal bolong, maklam, kuntilanak, hantu gembel, nah itu tidak dikenal di dalam Islam. Saya kasih tahu dulu, tidak dikenal. Jadi Anda tidak bisa memaknai ajaran Islam itu seperti itu. Di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan, jin hanya ada dua bangsa di luar dimensi manusia, yaitu jin dan setan, iblis gitu loh. Iblis atau garis miring setan dan bangsa jin. Jadi hanya ada dua. Kalau nama-nama yang Anda sebutkan itu nama-nama film, nama-nama sinetron, nama-nama hantu-hantu yang berkembang di masyarakat yang bukan dalam ajaran Islam menilai itu gitu loh. Itu tidak bisa Anda buat dalam kategori ajaran Islam gitu loh. Oke, saya lanjutkan dulu pertanyaan Anda. sundel bolong dan kuntilanak ini mengandung dan melahirkan anak. Hasil perjinahan dari jin muslim ini. Di saat bayi-bayi jin hasil perjinahan ini lahir, kemudian kiamat. Saya mau tanya, ini yang kadang-kadang saya mengganggu membaca ajaran-ajaran muslim. Bayi jin yang baru lahir yang belum berbuat dosa ini masuk surga atau masuk neraka? Ini yang saya mau pertanyakan. Kalau yang kayak begini di Kristen tidak ada, karena yang ada cuma pihak setan atau pihak Allah, malaikat Allah atau malaikat iblis. Tidak ada di antaranya ini. Malaikat tidak bisa kawin mawin, tidak bisa punya anak. Jadi logika ini tidak bisa diterapkan di Kristen karena ini sudah bukan ajaran Kristen, ini di luar iman kita. Oke, ini saya jawab dulu ya. Suka atau tidak suka Anda Pak Gracia Pelo, buktinya di bangsa jin itu bisa dideteksi walaupun tidak terlalu kuat deteksinya tersebut. Anda bisa cek kalau orang dalam keadaan kesurupan. Anda bisa cek kalau dalam orang menggunakan ilmu sihir atau ilmu tenung, ilmu telu, itu dia menggunakan bangsa-bangsa jin. Apakah itu bangsa jin yang beraliran kepada setan iblis atau jin yang biasa yang kafir, itu di luar dimensi kita ya. Tapi apapun itu Anda harus bisa memaknai, memang dideteksi, hasil deteksi itu bisa dinyatakan kebenarannya gitu loh, bangsa jin. Jadi suka atau tidak suka bisa dicek kebenarannya itu, bangsa jin itu memang ada. Itu dulu yang perlu Anda pahami Pak Gracia Pelo. Yang perlu Anda pahami kedua, dimensi setan, dimensi iblis yang dulu sebelum awalnya dari nenek moyangnya dulu penggoda manusia yang tidak mau sujud tunduk kepada Nabi Adam, karena keistimewaan Adam diciptakan diberi kelebihan daripada Allah yaitu nafsu, sedangkan daripada jin daripada iblis atau setan itu tidak mau sujud karena dia diciptakan dari cahaya atau nur, dia lebih hebat dibanding manusia yang tanah, diciptakan itu, maka dia tidak mau sujud. Jadilah malaikat itu setan gitu loh. Itu malaikat yang terbuang namanya Pak Gracia Pelo, malaikat yang terbuang. Azazil itu malaikat yang terbuang menjadi setan. Yang itu yang meminta kepada Tuhan dia untuk menggoda manusia gitu loh. Memang sakti dia, memang hebat karena dia diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kehebatan Allah untuk menggoda manusia. Tapi Allah sudah menunjukkan juga kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman untuk menangkal godaan setan itu, godaan iblis itu gitu loh. Nah,
dimensi itu berbeda dimensinya dengan alam jin dan manusia gitu loh. Jadi ada sketsa yang harus Anda pahami Pak Graciapelo mengenai bangsa jin dan bangsa iblis setan itu gitu loh. Walaupun kedua-duanya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia itu sendiri gitu loh. Tapi harus Anda pahami bangsa setan iblis itu dimensinya lebih tinggi daripada jin yang biasa yang berbaur, yang berkembang biak, yang Anda bisa yang katakan tadi bisa kawin, bisa berzina, bisa bermacam-macam gitu loh. Berarti kalau dia Anda katakan dia berzina menghasilkan anak, itu berarti dari jenis atau ragam dia bangsa jin itu sendiri gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini yang ingin saya pertanyakan kepada orang muslim. Kalau jin berzina dengan sundel bolong, ini kan dosa kan? Anaknya anak haram kan, bukan anak dari istri yang sah. Begitu. Saya kasih tahu dulu, apapun namanya yang Anda sampaikan itu, selama itu dari dimensi bangsa jin, itu ya bahasannya sesuai dengan jalur Al-Quran, Pak Graciapelo, dimensinya sesuai. Berarti kalau dia memang berzina, ya sama seperti manusia, masalah surga dan neraka itu tidak bisa dianukan ke anak tersebut, digariskan kepada anak tersebut. Misalkan gini, jin tersebut berzina, menghasilkan anak gitu loh, menghasilkan anak. Nah, anak tersebut itu dalam Islam bagaimana dalam Islam memandang itu? Anak tersebut dalam Islam itu suci, bersih, tidak ada dosa gitu loh. Suci, bersih, tidak ada berdosa. Otomatis kalau tidak ada berdosa, ya berarti dia sudah bisa dinilai masuk apa? Masuk surga. Karena dia suci, anak itu tidak bisa dikaitkan dengan kedua urusan orang tuanya gitu loh. Tidak bisa dikaitkan urusan orang tuanya, kecuali anak itu sudah dewasa gitu loh. Kalau masih bayi ya beda. Kalau anak itu sudah beranjak dewasa, sudah bisa membedakan ajaran agama, sudah bisa mengetahui agama yang benar ada yang salah, nah itu bisa dikatakan anak itu gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Anak hasil perzinahan dengan sundel bolong ini lahir, kemudian kiamat semua makhluk datang di hadapan Allah. Bayi hasil zina ini masuk surga atau masuk neraka? Karena di dalam pikiran saya ini akan membingungkan. Saya minta kalian orang muslim yang menjawab. Nah, inilah kehebatan Al-Quran, kehebatan ajaran Islam itu Pak Graciapelo. Semua bisa dijawab. Bahkan dalam bangsa jin, urusan bangsa jin pun bisa dijawab gitu loh. Inilah keistimewaan ajaran Islam dan Al-Quran Pak Graciapelo. Bagaimana menilai itu? Mengenalnya mudah. Anda tidak perlu menyebutkan sendal bolong, lele gombel, atau hantu belaung, atau apapun namanya itu, selama itu dari dimensi bangsa jin. Ingat ya, selama itu berada satu jalur dengan dimensi jin, maka posisi anak tersebut sama dia tidak bersalah, tidak dikaitkan dengan orang tuanya gitu loh. Tidak bisa dikaitkan dengan orang tuanya. Berarti bagaimana? Berarti anak tersebut ya terserah Allah, tapi bukan berarti dia masuk neraka gitu loh. Urusan bayi tersebut gitu loh. Iya kan? Karena perpindahan masuk Islam ataupun orang kafir itu setelah jin itu beranjak dewasa atau sudah bisa membedakan mana yang ajaran benar, mana ajaran yang salah gitu loh. Buktinya kan ada ya jin yang masuk Islam, ada jin yang masih kafir. Itu berarti dia bisa memilih gitu loh. Kalau anak-anak kan tidak bisa memilih, maksudnya anak-anak kecil, bayi kan tidak bisa memilih, walaupun mamanya atau ibunya itu Anda katakan tadi hantu gembel atau hantu belaung atau macam-macam, selama satu jalur dimensinya dengan jin yang bisa beranak piak itu ya nggak ada masalah Pak Graciapelo. Itu nggak ada masalah, kecuali dimensinya itu lebih tinggi di atas, artinya dimensi iblis atau setan itu lain jalur. Dalam hal itu Islam tidak membicarakan hal itu, karena memang
setan dan iblis dan keturunan itu dikutuk karena dia ditugaskan Allah dan meminta kepada Allah untuk menggoda manusia gitu loh. Saya kira ini mungkin cukup jelas ya Pak Gracia Pelo, tapi apapun itu yang Anda katakan itu sebenarnya Anda ini cuman ya lebay aja, hal-hal begitu. Masih banyak hal-hal urusan manusia yang dalam ajaran keimanan Islam dan kebenaran Al-Quran itu Anda bisa gali gitu loh. Saya tahu Anda ingin menggali sesuatu yang di luar untuk lebay-lebayan aja gitu loh Pak Gracia Pelo. Tapi ya inilah Islam, apapun Anda mencoba untuk menggiring opini, selalu bisa menjawab sesuai dengan fakta, data, dan logika yang berdasarkan dari Al-Quran itu sendiri gitu loh. Oke, saya kira ini cukup jelas ya apa yang sudah Anda sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.